Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Baghdad, jangan lupa beli granat. Takut, serem. Apabila ibu-ibu, bapak-bapak, para adik-adik umat Nabi Muhammad, maka tetaplah bersolawat. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sana'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw muhaddaratiha munkashifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah wal a'immah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa jami'is sahabah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim wa natubu ilaihi amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Allahu tabaraka wa ta'ala qad qala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Ini ujang ngerieuh wae. Mana bocah apa ngebatek ini? Kedengeran nggak Bu suara saya ini? Alhamdulillah. Saya absen dulu bentar ya. Hadratul kiram wal muhtaram, Al-Ustaz Haji Suhaib ada. Alhamdulillah. Yang terhormat Ustaz Ujang Nur Hendi, yang terhormat Ketua PHBI yaitu Bapak Rizdi, yang terhormat Ketua RW yaitu Bapak Haji Wawan, yang terhormat yaitu Ketua RT 1, yang terhormat Ketua DKM yaitu Bapak Budi, dan yang terhormat yaitu Ketua RT 1 sampai 4 yaitu Al-Ustaz Hasbi Allah. Yang terhormat pula aparatur pemerintah, yang terhormat pula Bapak Lurah. Ada nggak Lurah? Ya pulang. Yang terhormat Wali Kota, yang terhormat Gubernur,
Presiden itu kalau diundang yang terhormat para adik-adik sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibunya yang cantik-cantik kayak boneka santet, abang-abangnya yang ganteng-ganteng, gangguan telinga. Dan yang terhormat para hadirin sekalian, yang mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini, semoga Allah senantiasa mengampuni akan dosa-dosa kita. Dan juga mohon maaf apabila ada para sepuh, para kiai, para asatidz, para haji yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Terurai kata di awal bahasa, bukan pantun ini, bukan. Terurai kata di awal bahasa, penghias kalbu dikala rindu, pelipur lara dikala duka, tak lain hanyalah mengucapkan puja yang telah terasa dalam lubuk hati, jiwa dan raga. Seisi puji yang telah terpatri dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, yang telah memberikan nikmat yang tak henti-henti, terutama nikmat yang paling tinggi yang menjadikan inti bagi umat Islami dalam berbakti kepada Ilahi Rabbi, yakni nikmat jasmani dan rohani, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah karena nikmat tersebut kita dapat dipertemukan di haflah mubarakah ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam spesial untuk Rasul, pimpinan umat yang amat jujur, berakhlak mulia, berbudi luhur, pantang mundur di medan tempur, membawa umat untuk bersyukur jauh dari laku kufur. Bahkan kalau kata orang sini bilang, beliau adalah the legendaries of Islam, the best person in the world, the best man leader of leader. He take the dark situation to the clear situation. Ngomong apa tahu saya? Ya ni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, yang mudah-mudahan kita semua yang berada di sini diakui sebagai umatnya Rasulullah dan diberikan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya robbal. Bu, ini suaminya ada di sini, ini ada. Ini bininya siapa, Pak? Yang enggak ada di sini kita doakan, dan di sini juga yang ada di sini kita doakan, mudah-mudahan semua rizkinya bertambah, rizkinya menjadi berkah, syukur-syukur dibawa ke Mekah, tawaf di Ka'bah, mabit di Mina dan Muzdalifah, jalan-jalan ke Jeddah, pulang ke rumah punya sawah, mobil mewah, rumah megah, punya mantu anak lurah, mati dalam keadaan husnul. Amin ya robbal. Itu mantep banget doainnya itu.
Dan juga saya doakan mudah-mudahan Bapak pahalanya selalu bertambah, amalnya bertambah, bininya ke Abah. Bohong bercanda. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ngadain apa ini, Bu? Bau saya mah maulid. Apa maulid? Maulid asal kata daripada walada yalidu lidatan fahuwa walidun wadaka mauludun lidlatalid maulidun maulidun miladun, yang artinya apa? Waktu dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam acara maulid tersebut zikir tadi udah, baca yasin kagak? Udah, baca Quran udah, baca maulidnya udah, tausiah, doa, makan, gegares mulut tuh. Saya lagi ngomong camuel sambil ngomong ya Allah, bukan nyindir, fakta. Di dalam maulid yang pertama ada zikiran. Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berzikir kepadanya. Bahkan sholat pun intinya adalah ingat kita kepada Allah, biar ingat. Ini mah kadang-kadang kita ingatnya kalau lagi sholat, ingat apa? Ingat barang yang lupa, pasti ingat sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, kunci ketemu di baju. Tuh lagunya, hayo aku. Padahal mah sholat hudurul qalbi, biar hadir hatinya. Giliran lagi sholat Allahu Akbar, kunci lemari ketemu. Duit laki yang tadinya diumpetin ketemu juga udah gitu. Ini inti daripada maulid. Di antaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita semuanya berzikir kepada Allah, Allah akan menurunkan rahmat di malam ini, khusus di Masjid At-Taqwa ini. At-Taqwa bener ya? Itu yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Tadi ngedengerin kagak suaranya itu? Nikmat bener ini, internasional itu. Ya, nggak jauh beda suaranya kayak saya. Kalau di Mahkori saya mah nangka busuk kali lah. Gori, kenal Gori orang sini ya. Alhamdulillah. Beliau Kori internasional, jalin sama internasi itu kayak nggak apa-apa. Emang lagi belum makan pusat. Dibacakan Al-Quran, yang mana apabila kita dengarkan ayat Al-Quran begitu indah, enak didengarnya. Apalagi ujung-ujungnya kalau udah rock semua. Ya, inna a'tainakal fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibu-ibu Pak, mantep banget bisa. Inna a'tainaka sekarang bapak-bapak. Walladzi ba'atsa fil baca Al-Quran nikmat. Bahkan yang lagi puyeng apabila kita membaca Al-Quran, hati tenang, masih dibacain Al-Quran. Kalau sore tenang hati kita. Karena apa? Nikmatnya, susunan kata-katanya. Kita juga kadang-kadang kalau bikin surat,
Biasa ibu-ibu waktu masih muda, masih susuratan kan? Ayo ngaku. Itu kata-katanya puisi. Oh kakanda, engkau bagaikan kembang. Tatkala aku berjalan di pinggir tiang, ternyata aku melihat seperti kembang yang lagi ngambang. Kukira itu kembang, ternyata itu sesuatu yang ngambang yang ada di tengah empang, alias tapi kalau ayat Al-Quran, Masya Allah nikmat. Apa Al-Quran? Al-Quran asal kata daripada qoro'a yaqro'u Qur'anan. Artinya apa? Bacaan. Dimasukkan alif lam jadi Al-Quran agar menjadi ma'rifat. Berarti Al-Quran ini khusus untuk kaum muslimin. Paham kira-kira? Lantas apa Al-Quran, Ustaz? Al-Quran diterangkan dalam kitab Johar Tauhid Al-Lafzu Al-Munazzalu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawati. Lafaz yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah secara berangsur-angsur yang apabila dibaca menjadi ibadah. Itu Quran. Sering baca Quran, Bu. Baca Quran sering. Alhamdulillah tersering kalau lagi bulan puasa. Bulan puasa mau baca Quran, hari pertama gue dapatnya 5 juz. Hari ketiga udah dapat 9 juz. Kenapa pas hari ke-15 kenapa jadi juz? Apa juz neon? Giliran Al-Quran gak membaca. Karena apa? Model kayak kita ibadah semangatnya cuma di bulan Ramadan doang. Itu juga hari pertama sampai ke-15. Baca Qurannya begitu, terawihnya juga sama begitu. Bagi pertama terawih saya yakin di sini penuh sampai ke sono-sono. Giliran ada apa? Oh gantung. Giliran 10 hari. Ya Allah kasihan banget imam. Maka dari itu semangat jangan cuma di awal doang. Itu. Ini yang namanya Al-Quran. Lafaz yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Bahkan ada yang ingin menandingi Al-Quran, diantaranya Musailamah Al-Kadzdzab. Pengen bikin Al-Quran, kalau kita ngedenger inna a'tayna enaka, inna a'tayna kal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Enak. Oh, katanya Musailamah Al-Kadzdzab bikin, artinya apa? Baca langsung. Inna a'tayna kal ab'ar, fasholli li rabbika waz'ar, inna syani'aka huwal abtar. Ini Quran blak-blak begini. Tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Qul la ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan Muhammad, andai kata jin dan manusia atau manusia dan jin berkumpul bersatu padu untuk menciptakan hal yang sama seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithli, yakin niscaya mereka tidak akan mampu membuatnya walaupun mereka saling bantu membantu. Itu tuh, makanya biar rajin baca Quran, biar banyak baca Al-Quran, insya Allah lancar, rezekinya lancar. Kalau pengen cepat lagi baca Al-Quran sambil lari cepat baca Quran tuh. Kemudian setelah dibacakan Al-Quran, baca maulid tadi. Ya, baca maulid, nikmat benar pakai hadroh. Hadrohnya dari mana tadi itu? Jangan disangka hadroh ini nggak ada keterangannya. Dalam kitab I'anatul Talibin di syarahnya Ahli Wahada Nikah wa Ja'alu fil Masajid wa Dribu 'alal Bidduhu. Jelaskan nalika, jadikan nalika di dalam masjid dan kemudian pukulah rabbana. Tuh, hadroh. Dan yang kedua,
bersolawat. Apa salawatnya? Qola'an beru'alaina mirtani. Ayo sama bersolawat. Wajaba keru'alaina bada'al disambut Rasulullah itu dengan pakai roban. Kemudian diterangkan lagi dalam kitab Bustandul Arifin, ya juzu samuhu wa darbuhu. Dan yang terakhir diterangkan dalam kitab Fathul Wahab. Makanya daripada dangdutan, mending pakai hadroh. Nggak ada sambil dangdutan di masjid tapi maulid, nggak ada. Tapi pakai apa? Hadroh. Sekalipun ada, paling dipelantongin itu. Ya, maka dari itu semarakanlah hadroh untuk syiar agama. Dibacakan maulid kisah Nabi dari awal sampai akhir. Apa sih harus ada itu kitab maulid? Karena di zaman Rasul dulu, di zaman para sahabat, tabi'in, ada seorang raja yang mana Syekh Malik Muzaffar ini mempunyai tentara yang begitu banyak untuk menyerang kaum kafir dalam keadaan lemah. Akhirnya apa? Diadakan sayembara. Apa sayembaranya? Di antaranya siapa yang mampu membuat kitab maulid, membuat cerita Rasulullah secara simpel, maka dia menjadi juara. Maka di antaranya adalah Syekh Abdul Rahman At-Tibai, juara pertamanya itu. Kemudian dibacakan maulid tersebut sampai-sampai tentara yang lemah menjadi bangkit kembali dan semangat kembali. Itu karena kalau kita baca yang kata simpelnya sirah nabawiyah tebel, buat acara satu tempat begini mau beres seharian, maka dicarinya yang simpel. Itu adanya kitab maulid. Dan kemudian setelah itu baru tausiah diterangkan. Wah, ini Rasulullah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bagaimana kagak berkah coba? Ini udah ada di zaman Rasul. Baca Quran ada, berzikir ada, bersalawat kepada Rasulullah pun ada. Itu. Kira-kira. Oh, saya mau nanya, siapa sih ayahnya Rasulullah? Abdullah. Ibunya Siti Aminah. Kakeknya Abdul Muthalib. Pamannya Abu Thalib. Anaknya ada berapa? Mana doang? Ayo, anaknya berapa? Waduh, ada yang nyari di Google ya. Coba. Kan ada lagunya. Abdullah nama Aminah Abdul Muthalib Abu Thalib terusin Khadijah Fatimah semua dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh penuh 2 bulan wafat ayah tahun gajah yatim dengan sesuai disusui 6 tahun wafat inilah yang penuh penuh
mangap, lemparin apung, kepelat di sana. Kalau mau bocah kita mah, anak-anak tadi penampilan baca Quran, Asmaul Husna dibaca, kita Asma Husna yang ada. Bocah baca kita yang Asma. Anak-anak coba, makanya harus dukung nih ya penampilan anak-anak mau ngaji di sini, dukung. Jangan sampai kita menyesal. Kadang-kadang anak ngaji, kadang-kadang kita nggak dukung. Giliran sekolah, licik jangan sekolah mah. Sekolah lebay banget. Daring saya nggak punya kuota. Oh, saya kerjakan. Udah dibeli kuota. Bukannya belajar YouTuber. Siapa itu lagunya? WhatsApp status, lu tinggal goreng jengkol ke. Saya langganan. Ngikutin ibu-ibu saya waktu ke Kemenang ada tingkatan 3 tingkat. Maju, baru di bawah foto. Saya mengikut ke atas, baru 1 tingkat foto lagi beraya. Apa 3 tingkat foto terus itu selfie. Tuh, gara-gara apa ini? Setan gepek. HP. Zaman sekarang coba apa yang agak canggih? Pengen makan, malas kepergian, hujan, tinggal pencet, datang. Daya tenang. Jangan doang didaya orang. Ya, pengen berangkat kemana-mana, kagak punya motor, tinggal pencet. Datang motor. Ih, hujan, pengen mobil, tinggal pencet, datang mobil. Itu tahun 2020. Yang saya khawatirkan tahun 2025, ibu kebelet pipis, pengen buang air besar, pencet. Bodoh lantah. Nah, saking bagusnya itu teknologi sampai seperti itu, dipencet keluar WC dulu ya. Itu zaman sekarang. Godaan buat para anak-anak kita nih, maka jangan sampai seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah dilahirkan 2 bulan di kandungan. Siapa yang wafat tadi? Ayahnya. Maka Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. 5 tahun usianya belum sempat Rasulullah menikmati kasih sayang seorang ibu. Ibunya meninggalkannya. Jadi piatu diurus sama siapa? Sama siapa? Ya, mana doang. Kakeknya Abdul Muthalib usia 9 tahun menuju ke 11 tahun. Belum sempat itu Rasulullah merasakan kasih sayang kakeknya meninggalkannya. Akhirnya Rasulullah usia 25 menikah dengan Siti Khadijah. Sampai usia Rasulullah 40 tahun Siti Khadijah pun meninggalkannya. Mana ada seorang anak yang seperti ini, lahir dalam keadaan ditinggal ayah, ditinggal ibu, ditinggal kakek, dan paman dan istrinya pun meninggalkannya. Itu. Maka dari itu, jadikanlah Rasulullah figur untuk kita, suatu panutan buat kita Rasulullah SAW. Karena apa? Rasulullah merupakan seorang pemimpin, tapi dalam kepemimpinannya Rasulullah satu di antaranya mampu mengatakan rumahku surgaku walaupun rumahnya enggak sebesar ini. Kita bagaimana coba? Ada yang ngomong rumahku surgaku, rumah cuma 1 berapa meter, Pak lihat Pak, gimana dipakai Pak? Pak lihat Pak, dia dicat masih kira dicat. Pak lihat Pak, 2 tindak, kita enggak pernah bersyukur. Rasulullah tak kalah makan enggak ada apa-apa, Pak. Ya Aisyah, apa yang saya makan buat pagi ini? Kagak ada Rasul. Ya udah saya puasa. Bapak berapa coba? Nyata makanan. Kagak ada yang sarapin. Ngaco kali, saya lapar banget ini. Begitu lagunya. Ya. Rasulullah tak kalah makan merasa nikmat walaupun dengan cuka. Makanya pengen sunnah Rasul tuh, Bapak kasih makan sama cuka. Ya.
Puyeng-puyeng dah. Rasulullah tatkala tidur, bayangkan tidurnya dengan apa? Karpet tikar biasa. Sampai tatkala Rasulullah bangun dari tidurnya, ini masih menempel bekas tikar. Bantal dari pelepah korma. Kita tidur pengen selalu empuk, makan ingin selalu nikmat, bantal ingin selalu empuk, rumah ingin selalu mewah. Lantas apa yang diharapkan pada diri kita kalau memang kita pengen jadi pengen menjadi umat Rasulullah SAW? Malu sebenarnya. Tapi Rasulullah mampu mengucapkan seperti itu. Baiti jannati, rumahku sudah padahal tak terlalu gede rumahnya. Maka dari itu, di antaranya Rasulullah ini merupakan suri tauladan kepada kita. Ya. Jadi figur buat kita untuk selalu bersyukur kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Ini mau orang kayak posyandu, bocah piau banget. Mau kemana tuh lagi? Itu, dia jual mantu lah, bisik banget. Sampai mana tuh tadi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yakin sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu merupakan suri tauladan untuk kita semua. Itu. Maka penderitaan Rasulullah tatkala berjuang ini, masya Allah dahsyatku. Diterangkan dalam surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min azizun ma'anikum alaikum min raufur rahim. Yakin telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian yang pertama azizun alaihi ma'anikum, mempunyai penderitaan yang berat. Apa penderitaan yang berat? Tatkala Rasul dikejar oleh kaum kafir Quraisy menuju ke negeri Thaif. Sesudah sampai ke negeri Thaif, apa yang Rasul dapatkan? Bukannya sambutan dari negeri kaum Thaif, malah sambitan. Dilempari batu Rasulullah sampai berdarah, kepalanya bercucuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Diusir Rasulullah dari negeri Thaif. Sampai Rasulullah hampir terjatuh di padang pasir. Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang tatkala menebarkan sayapnya saja, ini bumi ketutupan. Baru menebarkan sayap, bumi ketutupan. Nah, menghampiri Rasulullah. Ya Rasul, apa yang terjadi? Kenapa engkau seperti ini, bercucuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki? Apa yang kau Thaif lakukan kepadamu? Mau aku apakan mereka? Apa mau aku timpa gunung? Atau mau aku berikan banjir? Atau mau aku berikan gempa? Apa jawaban Rasul? Tidak Jibril, gak usah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Pastinya aku diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jibril itu Rasulullah. Sempurna akhlaknya, dirinya pula sempurna. Maka tatkala lahir pun Rasulullah, masya Allah, dalam keadaan bersih, bersujud kepada Allah. Kalau kata anak-anak TPK saya melahir tanpa berkotoran, bayinya telah dihitan, mata bagai disifatan serta harum wangian. Itu Rasulullah. Kita lahirnya pun belepotan, bayinya kagak dihitan, matanya sering belekan serta bau bandotan. Itu mah kita modelnya. Maka dari itu, diantaranya Rasulullah ini merupakan jadi figur. Itu tidak membalas sama sekali, biarin
Jibril fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa aku ini adalah nabi. Kalau kita ada yang lempar begitu, apa kalau kita? Sialan bang, sampai yang lempar tadi, mana cari orangnya? Kalau benar gitu, oh dia loh, repot sama kakak cari, wah, udah kayak mafia kan gitu bang. Ya, dibakar satu, gatok yang lain. Tapi Rasulullah jawabannya seperti itu bang. Maka dari itu, ini yang pertama, penderitaan Rasulullah begitu berat. Bahkan Rasulullah sampai-sampai apa? Rasulullah sampai-sampai rela berkorban untuk umatnya yang banyak dosa. Pada hari itu Rasulullah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang malaikat Jibril menghampiri Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah langsung berkata, "Ya Jibril, apakah akan ada wahyu yang akan sampai kepadaku?" Apa jawaban Jibril? Tidak Rasul. Lantas ngapain kau kesini? Pada hari ini Allah menyalakan api neraka yang begitu panas sehingga malaikat-malaikat semuanya takut. Aku pun lari menghampirimu. Apa jawaban Rasulullah? Ya Jibril, beritahu aku bagaimana neraka itu. Jawaban malaikat Jibril, sesungguhnya di neraka itu terdapat 7 lubang ya Rasul. Untuk lubang yang pertama dengan lubang yang lainnya jauh jarak 500 tahun perjalanan. Lubang yang pertama yang paling dalam yaitu neraka jahanam dihuni oleh kaum-kaum munafikin. Yang kedua kaum-kaum Yahudi. Yang ketiga kaum Nasrani. Yang keempat kaum-kaum Majusi. Yang kelima kaum-kaum kafirin. Yang keenam kaum-kaum musyrikin. Lantas yang ketujuh Jibril, ini diam baik. Berkata Rasul, kenapa enggak mau ngomong Jibril? Apakah itu ada daripada bagian umatku? Apa jawaban Jibril? Benar Rasul. Ada di antaranya umatmu yang akan masuk neraka ke-7. Kenapa kok bisa masuk ke neraka yang ke-7? Karena semasa hidupnya dia terus berdosa sampai mereka mati tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Rasulullah pingsan di depan Jibril. Gerumlah. Bangunin. Rasul. Siang ini bangun Rasulullah. Langsung menghadap ke Allah dan berdoa, ya Allah berikanlah aku kesempatan untuk mampu memberikan syafaat terhadap umatku. Yang mana mereka tidak pernah bertobat semasa mereka hidup sampai mereka mati. 3 hari 3 malam Rasulullah menangis. 3 hari 3 malam Rasulullah tidak ingat makan. Bahkan terdengar oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemana Rasul? Jarang kelihatan saat ini. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menghampiri rumah Rasulullah. Tatkala mengucapkan salam, mengetuk pintu, tidak dibukakan pintu oleh Rasulullah. Abu Bakar pulang dalam keadaan menangis. Di jalan Abu Bakar bertemu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian bertanya, Abu Bakar, apa yang terjadi? Kenapa engkau seperti ini? Diceritakan oleh Abu Bakar begini dan begini. Akhirnya Umar bin Khattab menuju ke rumah Rasulullah. Apa yang dialami Umar bin Khattab ternyata sama apa yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Umar bin Khattab pulang dalam keadaan menangis pula. Ketika di jalan bertemu dengan Salman Al-Farisi. Certiknya Salman itu tatkala bertemu oleh kepada Umar bin Khattab, ya Umar, apa yang terjadi? Begini dan begini. Salman Al-Farisi tidak ke rumah Rasulullah, melainkan Salman Al-Farisi menuju ke rumah putrinya Rasulullah, yaitu Siti Fatimah. Maka Siti Fatimah langsung bangun seketika itu dan lari menghampiri rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Akhirnya apa? Tatkala mendengar ini adalah suara putriku, Rasulullah terbangun dari sujudnya. Dibukakan pintu oleh Rasulullah. Maka tatkala dibuka pintu, ternyata Fatimah melihat keadaan Rasulullah yang begitu, mata yang berkaca-kaca, dengan pipi yang lembab, wajah yang pucat, badan yang kurus. Kenapa engkau seperti ini Rasul? Wahai putriku Fatimah, bagaimana aku mau enak makan kalau seandainya Allah belum memberikan kesempatan kepadaku untuk memberikan syafaat terhadap umatku.
Maka itu pun sempat diceritakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq mendengar di antaranya Rasulullah tatkala itu telah mampu diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat terhadap umatnya walaupun dia banyak dosa. 3 hari 3 malam Rasulullah menangis. Pernahkah kita menangis sampai 3 hari 3 malam ingat Rasulullah? Belum tentu jauh. Padahal ibu-ibu yang kalau pengajian paling banyak sering sholawatan. Pengajian yang banyaknya ibu-ibu, kondangan, ibu-ibu, hiburan, ibu-ibu, dan yang lainnya banyaknya ibu-ibu. Bahkan saya heran tatkala lagi sholawatan di masjid. Pertama yang manggilin supaya ngaji, salatullah, salamullah. Hadir bapak, belum ganti lagi sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Baru datang ada 3 orang. Ganti apa udah banyak arti ini sholawatnya. Nyanyi. Ibu-ibu pengajian, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan karena itu apa? Oh yang di rumahnya lagi nyuci, saya lagi kagak ngaji, saya lagi repot nyuci kolornya suami, malam ngompol 3 kali, banyak banget ngompol itu. Enak salawat, enak. Kita lagi ngayun bocah dia pakai salawat, bocah nangis, salatullah. Belum tidur ganti Allahumma sholli ala sayyidina. Belum tidur. Kalau tidur itu bocah. Bingung banget kalau kita nggak dengar salawat. Maka selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, penderitaan Rasulullah. Ya, azizun alaihi ma'anikum, harisun alaikum bil mu'minin. Yang kedua, harisun alaikum bil mu'minin, menginginkan kepada umatnya agar selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di sini walaupun tidak pernah bertemu Rasulullah. Ada Rasulullah tuba liman ra'ani wa amanati. Sungguh sangat bahagia pada orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Walakin thumma tuba liman lam yarani wa amanati. Tapi sungguh sangat bahagia orang yang tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Pernah kita mimpi Rasulullah? Belum pernah. Tahu kita mengimpinya satu dikejar-kejar setan, mimpi buatan, pas bangun tidur, apa? Mimpi berantem saya. Kita ya. Maka dari cirinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu ingat kepada umat-umatnya sampai 3 hari 3 malam, menginginkan kepada umatnya agar selalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, mempunyai kasih sayang yang begitu dahsyat terhadap umatnya. Bayangkan Nabi aja tatkala Rasulullah mau wafat, yang dipanggil siapa? Ummati, aina ummati Jibril. Umatku. Tatkala Rasulullah dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala bangkit daripada mahsyar, apa yang Rasulullah panggil? Jibril, aina ummati? Kemana umatku? Beda dengan kita nggak pernah keingatan Rasulullah. Yang kita ikutin itu dunia kita, takut kehilangan. Kunci lemari, kunci motor, kunci mobil, takut kehilangan. Tapi gak pernah kita takut di hati kita pernah terlintas Rasulullah SAW. Maka perjuangan Rasulullah itu sangat berat dengan yang 3 ini. Kita pengen, apabila kita ingin diberi syafaat oleh Rasulullah, banyak-banyaklah berselawat kepadanya. Inna Allah wa yusalluna ya ayyuhal
sallu alaihi wa sallimu Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah berselawat kepada Nabi. Inna di sini adalah maknanya litaukid wa mana inna wa anna litaukid, untuk menguatkan. Maksudnya apa? Peringatan buat kita. Allah aja dan malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Kita yang pengen jadi umatnya kadang-kadang selawatnya belentak-belentong. Kadang-kadang salawatnya sedikit. Padahal kata Rasulullah, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum sholatan alaih. Sesungguhnya nanti orang yang akan bertemu kepadaku paling pertama di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Kita kadang-kadang baca salawat beres sholat. Kadang-kadang istighfar beres sholat. Istighfar beres sholat berapa kali? 3. Ya kan? 3. Sholat sehari semalam berapa kali? Sholat sehari semalam 5 waktu. 5 kali 3 berapa? 15. Istighfar cuma 15. Tambah kaget 2 kali. Kita kalau kaget astagfirullah, kepaduk astagfirullah 17 kali. Tapi Rasulullah istighfar paling dikit 100. Paling sedikit 100. Ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah berselawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, ini pakai ya-nya huruf nida. Ayu isi munada maklum. Ha ini adalah hak tanbih, hak peringatan. Ini kalau udah bahasa yang seperti ini, nikmat dipanggilnya. Apalagi Allah memanggil kepada umat-umatnya yang beriman, makanya manggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman itu. Panggil lagi wahai. Rasulullah memanggil siapa? Memanggil istrinya dengan lemah lembut. Siti Aisyah dipanggil oleh Rasulullah apa? Ya Humairah. Apa artinya Pak? Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Bapak tadi lemah manggil gini, ya Suwaidah. Wahai istriku yang pipinya kehitam-hitaman, ketembang-tembang lah. Harus mesra. Kadang-kadang mesranya ini berbeda kita. Dulu waktu baru nikah mau mesranya dahsyat. Pemandangannya lagi berdua, lirik ibarat udah kayak Syahrini. Jalan pemandangan. Anak becek, entoh. Jatuh apa kayak gitu ngomongnya. Tapi giliran udah punya anak 3, perut berlipat udah kayak habis kucing beranak. Mau kondangan juga kagak mau berduaan. Giliran jatuh, jatuh. Emang botok mata lu? Jangan ke sono. Kenapa kita sungguh seperti itu? Kita kadang-kadang kalau dandan buat suami mau kondangan dada. Giliran suami pulang kerja boro-boro dada. Mau tidur dia pakai sari puspa, selera jaka. Leher pakai balsam pas dicium pahit pedas. Terus sari puspa balsam. La ilaha illallah. Giliran mau kondangan shadow pakai belakang. Penyambung ini. Apa namanya? Yang merah-merah apa tahu itu namanya? Ya blush on. Bedak sekilo dipakai semua. Ayo mana? Naik motor, udah dibos. Belum kabur ke belakang. La ilaha illallah. Itu kita buat selalu begitu baru. Ya Allah. Jangan terbalik. Menghadap suami kadang-kadang pakaian mengdaster doang pada bolong mengdaster hajar pakai weh. Pernah ngapain ini bodoh nangan. Keluar rumah kondangan nggak ada pakai daster, nggak ada. Di rumah doang. Bagaimana? Atau lagi pas kali kerja teh semangat. Lagi capek lihat bini pakai putih anak beranak udah lepas gua. La ilaha illallah. Tapi Rasulullah begitu
mesranya kepada istrinya sampai yang semuanya itu begitu mesra. Memanggil lagi dia bermain dan yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallam wa taslima. Baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bersalawat, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni akan dosa-dosa kita. Sallu alaihi fa inna salata alaihi mahabbah. Mengampuni akan dosa-dosa kita. Maka sebelum kita tutup acara ini, marilah sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam wa fil lana ma si'al karami huwal habib turja syafa'atuhu likulli min al-ahwali muqtarimi maulaya sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim ya Rasulullah ya Rabbi asya al-fatayati kaljudi wal karami nahdu jiranum harami haramil ihsani wal hasani nahdu min qawmi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Alhamdulillah, kita telah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaatul utsmanya kepada kita. Kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada maulid ini, marilah kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Yang kedua, jadikanlah Rasulullah ini adalah figur untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah agar rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup kira-kira ya, kata Pak Haji sampai jam 11. Karena kalau udah jam 11 lewat, mata ngantuk, kaki kesemutan, bibir pecah-pecah, sesebentar susah buang air besar. Minumlah darurat. Ya. Dan juga mata udah pada ngantuk, ada yang kurang apa juga, jadi kurang connect. Mudah-mudahan sinarnya dan juga bermanfaat khusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada para hadirin. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Lah kalau kagak ada sumur, kagak usah mandi. Buah durian, buah rambutan, buah pete, buah jengkol, apalah artinya itu buah-buahan semua. Kenapa? Segitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.